keluarkan buku lipasnya, kita bahas tentang sifat-sifat cahaya. Ingat, kita melihat karena ada cahaya. Jika pada waktu malam hari lampunya padam, listriknya padam, apa yang kalian lihat? Enggak, bisa melihat tidak? Dari situ kita simpulkan bahwa kita bisa melihat karena ada cahaya. Coba ingatkan ya, kemarin kalian kan sudah mengisi angket tentang pengelompokan cara belajar kalian. Ada yang suka belajar dengan gaya visual, ada yang suka dengan gaya belajar auditory, ada yang suka gaya belajar kinestetik. Nah, di sini Bu Guru akan mengelompok-kelompokkan kalian sesuai dengan cara belajar kalian. Untuk yang kinestetik ya, kemarin anggotanya siapa saja? Ya, sekarang bikin kelompok, satu kelompok berjumlah 5 orang. Ya, satu kelompok berjumlah 5 orang. Kinestetiknya nanti ada 10 karena biasanya laki-laki lebih suka kinestetik. Visualnya ada 5 dan audiotornya ada 5. Sekarang kalian sudah dikelompok-kelompokkan menjadi berapa ini? 5 kelompok dengan mempunyai 3 gaya belajar yang berbeda. Nah, di sini nanti untuk visual, mana visual? Ya, visual ini lebih suka melihat, lebih suka belajar dengan melihat gambar atau dengan video. Gambar-gambarnya. Untuk kinestetik biasanya lebih suka praktek langsung di alam. Karena kita nanti membahas tentang cahaya, kalian bisa berdiri di bawah terik matahari dengan melihat bayangan kalian sendiri. Untuk auditory ya, mana auditory? Nah, auditory kalian bisa mendengarkan ya, mendengarkan dan melihat tentang sifat-sifat cahaya yang ada di sini. Coba sekarang perhatikan, bisa dimulai pembelajarannya? Kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Coba Tahukah kamu sumber energi cahaya terbesar di bumi? Tahukah kamu bahwa cahaya juga bisa dibelokkan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan informasi dari sumbernya ke mata kita. Bagaimana cahaya merambat? Kita akan melihat bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan dapat dibiaskan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Bagaimana cahaya dipantulkan? Pernahkah kamu melihat bayangan dirimu di cermin? Atau terpesona oleh kilauan air di bawah sinar matahari? Fenomena ini terjadi karena cahaya dapat dipantulkan. Pantulan cahaya ini membantu memperkuat warna-warna pelangi yang kita lihat. Cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air hujan kemudian dipantulkan kembali ke mata kita, sehingga kita melihat lengkungan warna-warni di langit. Bagaimana cahaya bisa menembus benda bening? Kita dapat melihat benda-benda dengan jelas melalui benda transparan seperti kaca. Namun cahaya tidak bisa menembus dinding tembok. Benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram akan terlihat samar. Bagaimana cahaya dapat dibiaskan? Sedotan yang terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air adalah karena fenomena pembiasan cahaya. Cahaya bergerak dalam garis lurus di udara, tetapi ketika melewati air, kecepatannya melambat. Ketika melihat ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi yang aslinya.
Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Bagaimana cahaya dapat diuraikan? Bayangkan kamu sedang memancarkan sinar laser putih dari senter. Ketika sinar laser tersebut melewati prisma, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagaimana cahaya membentuk bayangan? Pernahkah kamu bertanya mengapa kita Kalian melihat video tadi, ya kalian bisa menyimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu apa saja? Satu, cahaya bisa dibiaskan. Dua, cahaya dapat diuraikan. Tiga, cahaya merambat lurus. Empat, buat bayangan. Lima, cahaya membus benda bening. Ada lagi? Nah, sekarang apa? Cahaya bisa dipantul. Nah, tepuk semangat. Terima kasih. Nah, dari sini bisakah kalian membuktikan tentang sifat-sifat cahaya? Bisa. Mari kita buktikan bersama-sama. Coba untuk kelompoknya Jenderal, apa yang akan kami buktikan? Yang mana? Cahaya dapat bercahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus bisa dipasang propertinya. Ini kelompok apa tadi? Kinestetik. Nah, saya mau untuk visual. Apa yang bisa kalian buktikan tentang sifat-sifat cahaya? Cahaya bisa membuat bayangan. Bagaimana cara membuktikannya? Cahaya akan membuat bayangan. Berarti harus keluar ya nanti aku membuktikan ya. Untuk kelompoknya Diana, apa yang bisa kalian buktikan tentang sifat-sifat cahaya? Cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Nah, mungkin bisa dibuktikan. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahayanya dari mana? Karena kita di dalam ruangan kita pakai senter. Oke. Ada lagi? Untuk kelompoknya Abizan, apa yang kamu bisa buktikan tentang sifat-sifat cahaya? Cahaya dapat dibiaskan, bisa menggunakan pensil dan air. Air, bagaimana cara membuktikannya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba setelah dimasukkan, coba kalian amati. Satu kelompok itu mengamati. Apa yang kalian lihat? Terlihat bagaimana? Terlihat seperti mata. Nah, kesimpulannya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Cahaya bisa dipantulkan, kita bisa memakai properti cermin. Coba ada yang membanding satu kelompok bekerja sama. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan? Bagaimana cara membuktikannya? Nah,
ada di tembok. Itulah bukti bahwa cahaya bisa dipantulkan. Terima kasih. Siapa lagi? Kalau yang belum membuktikan? Masih belum? Untuk kelompok ini cahaya merambat lurus. Bisa dinyalakan lilinnya. Senternya mana, Lem? Sekarang tak tolong sama saudara ke sana. Guru bantu ya. Nah, sekarang semua membuktikan ke sana. Bisa dilihat. Setelah kalian melakukan percobaan ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Cahaya bisa merambat lurus. Terima kasih. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, di sini Ibu pengen kalian itu menuliskan hasilnya dengan mengisi lembar yang telah Ibu sediakan. Jeda, tadi kan sudah membuktikan cahaya merambat lurus. Sekarang, apakah kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya bisa dipantulkan tadi pokoknya Gilby. Tulislah kesimpulan kelompokmu tentang percobaan yang telah kamu lakukan tadi. Cahaya bisa menembus benda bening. Siapa tadi? Ya, Briana. Cahaya bisa dibiaskan. Dan yang terakhir adalah cahaya menimbulkan bayangan. Ya, terus itu tugas kelompok dikerjakan bersama-sama. Ya, bagaimana cara mengerjakannya sudah tahu ya? Dijabarkan di situ, ya. Dengan memasukkan anak-anak setelah kalian mengisi tadi ya kerja kelompok tadi, sekarang coba tunjukkan hasil produk kalian. Seperti anak yang gaya belajarnya visual bisa menampilkan gambarannya untuk maju ke depan bersama kelompoknya dengan menerangkan, menjelaskan bahwa cahaya bisa apa itu? Menembus benda bening. Bisa maju ke depan. Sudah? Yang lain mungkin ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, boleh duduk. Tepuk tangan anak-anak. Untuk kelompok kinestetik, mana kinestetik? Abizam bisa membuktikan bahwa cahaya. Siapa? Aska bisa membuktikan bahwa cahaya itu. Ayo, bisa membuktikan cahaya itu apa di situ? Apa punya aku itu
cerminnya memantulkan cahaya ke cermin satunya, terus kemana? Ke tembok. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Berikut. Oke anak-anak semuanya, ya. Bagaimana letak pembelajaran hari ini? Ya. Tadi sudah melaksanakan apa? Praktek. Kesimpulannya bagaimana tentang sifat-sifat cahaya? Dari Adiana, cahaya bisa? Kaina? Cahaya bisa membuat bayangan. Abisa? Cahaya dapat dibiaskan. Faris? Cahaya dapat dimantulkan. Jendra? Cahaya dapat merambat lurus. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti tentang sifat-sifat cahaya? Oke anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa belajar lebih giat lagi. Untuk PR bisa dibuka halaman 15